Itu artinya di sini di desa ini tidak pernah terjadi bencana. Karena kalau Bapak Ibu pernah jumpa dengan saya, artinya di lokasi tersebut atau di tempat tersebut terjadi bencana. Ya. Kalau Bapak bisa mengatakan, dari kita, atau Bapak Ibu bisa download kamera atau open kamera. Kalau sudah download, di sini akan muncul kanan dulu, jangan semua. Oke, tangan kanan diangkat semua, tangan kanan simpan di atas kepala. Nah, seperti itu ya, tahan, ditahan, tangan kanannya masih nempel. Yang kedua, tangan kiri diangkat, tangan kanannya masih nempel, tangan kiri diangkat. Oke, disimpan di belakang leher di sini ya. Nah, jadi ketika ada gempa bumi itu lindungi kepala seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke, kita coba. Artinya bawah. Kalau saya katakan gempa, jangan bersuara. Ya, jangan bersuara. Kalau Bapak Ibu bersuara itu menjadi panik Bapak Ibu. Menjadi panik. Ulang lagi Pak. Dari luas. Oke, ulangi ya. Dengan sigap. Oke, ulangi. Gempa. Nah, seperti itu ya. Oke, turun. Kemudian yang kedua, bisa saya bertanya. Nah, Bapak Ibu lagi kumpul di ruangan ini, tiba-tiba terjadi gempa. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Biasanya selain dari masuk kolom meja lindungi kepala, biasanya kan rumah bapaknya ya lari ke keluar. Ada bacaan Pak. Kalau kondisi ternyata tahan Pak, begitu Pak. Biasa spontanitas Pak. Ya biasa mau panik, ya. Kalau Allah buka ahya gitu ya. Oh ya. Lari keluar biasanya. Biasanya Bapak, ketika terjadi gempa, aula rumah. Iya benar. Pasti soalnya. Masuk kolom meja. Habis mau balik masuk kolom meja, surat kosong tadi bapaknya. Lalu Bapak, ini oh biasa. Kalau ayo terus, si anjur itu Bapak. Oh, baik, ego lagi banyak, ego ulang. Nah, yang si anjur, kenapa banyak menjadi korban? Kenapa banyak berintas? Nah, karena mereka belum siap. Apa yang dilakukan pada saat terjadi gempa seperti itu Bapak Ibu. Makanya harus ada kesepakatan kata Bekasi. Nah, ketika kita lagi kumpul di sini ada gempa, kira-kira yang pertama keluar itu siapa? Apakah lansia? Apakah ibu-ibu gitu ya? Atau kalau bola dari kamu mau dilihat kamu lagi masalah gitu ya? Atau kumpul di mana itu kumpulnya? Kira-kira kalau di sini apa sepak bola. Terus ketika terjadi banjir Bapak Ibu, di mana titik kumpulnya? Di mana? Disusukan. Disusukannya dari mana? Begini Bapak Ibu. Maka silakan Bapak Ibu kumpul di titik kumpul yang lagi sediakan atau disepakati titik kumpulnya. Lalu banjir lah yang diuji, yang obatnya dan kubur sebagai pasir. Maka Pak masuk kolom meja, Bapak bisa ya langsung masuk ke kolom meja atau dulu sambil melindungi kepala. Seandainya meja tidak muat, nah contohnya ini ya, meja tidak muat saya masuk, nggak akan muat. Silakan Bapak Ibu bisa bergeser ke samping meja di sini ya, seperti ini Bapak. Nah seperti ini, kepalanya tetap dilindungi duduk. Nah dengan catatan posisi meja harus lebih tinggi daripada badan. Ya. Jadi artinya harus seperti ini. Nah, kalau kurang rendah, goler enggak, banyak sangat goler Pak. Intinya Bapak Ibu di sekolah, di desa, ayah lupa berdiri 1 detik, langsung balik kanan, posisi kuda-kuda angkat posisi. Tepat. Nah, tujuan apa?
supaya ketika ada benda jatuh tidak langsung mengenai ke kepala, minimal mengenai kursi. Kumaha salama aya kursi, teu aya buku, teu aya kantong, teu aya panci, teu aya ember, terus kemudian tinggal kenteng, bapak ibu. Meninggal tinggal kenteng teh beri pandangan di masyarakat itu we. Ya, ini aman lah, tapi justru memilih beri tangan, beri kepala, beri tangan, beri kepala, gitu ya. Luka tangan mah potong pandangan dulu masih kira ayah terbang untuk hidup, tapi lalu potong masalah ya tanya semua. Nah, seperti itu ya, standar seperti itu Bapak Ibu ya. Baik di dalam rumah ataupun di sarana umum ya. Nanti Ibu kalau lagi ada kegiatan kader gitu ya, di posyandu yang gempa Bapak Ibu ya. Jangan panik gitu ya. Setelah gempa itu masuk keluar. Setelah gempa pada saat terjadi gempa, tong lompat Bapak Ibu cari dulu. Kecuali mengancam kayak benda jatuh bisa bergeser. Bukan berat, tapi bergeser, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika keluar itu jangan sekali-kali lari, ya, tapi harus jalan cepat. Kemudian tempat itu di kepala, kalau ada gempa masuk kolom meja, kalau ada gempa hindarilah kaca, kalau ada gempa kumpul di lapangan, seperti itu. Ketika menurunkan dibaca itu ya tahan apa lalu jika si main global gitu ya ngomong masakan gula mau ngajarin ngeri gitu kan seperti itu Bapak. Nah, kemudian ada teknik 1-2 satu korban boleh 2 orang kan terus sama power ya. Nah, sebelum kita mau menolong orang lain, ada 3 prinsip, namanya 3A yang harus kita ketahui. 3A: amankan diri, amankan situasi, dan amankan korban. Amankan diri, pakai APD, pakai helm atau pakai topi. Terus tangan harus pakai sarung tangan, pakai lantai. Nah, Bapak memang petugas berbeda dengan lantai karena rasanya tapi kumana sarung kopi lagi sedikit karena banyak Dan resep berarti terkena mesin namanya. Kalau misalnya di tangan mau air pilih ayat lantai karena saran memang ya dua saran memang sarung tangan air atau lagi resep bersih. Amankan diri, amankan situasi, artinya dia tengok samping kiri samping kanan apakah berpotensi. Jika si korban longsor tinggal dua kita bakal langsung lima gitu kan. Lamun disusukan kira-kira berat dari evakuasi bakal baju lima bakal ada caman seperti itu. Yang untuk teknik ini insya Allah power ya karena waktunya tidak akan cukup. Kemudian baik di kaki ataupun di tangan, apalagi tulang belakang. Jangan sekali-kali Bapak langsung mengevakuasi, tapi harus ada tindakan, yaitu pembidean, Nah, alatnya cuma 2 untuk pembidean. Yang pertama adalah spala, terbuat dari apa spala? Kayu. Atau kalau di hutan bisa nanti mau jauh dan sebagainya atau nanti itu atau kulit waru Pak. Kulit waru ya apa nanti dia pakai untuk pacarnya untuk melampok ini namanya kain tela ya atau kain segitiga putih anu warnanya mangga hidung gitu ya. Kanggo PPGD mah karena darurat ya. Nah, biasa yang kami lakukan pakai kain tela ukurannya segitiga sama kaki ya. Ukurannya adalah 90 x 90 x 120 cm.
pemilik ayat kemana tadi di lembur, sambil di lembur bapaknya, kenapa guntur aja? Mangga biasa menggunakan kerudung. Atau senapa kaki saya dari pemajikan. Mangga biasa menggunakan kain yang penting bersih, pada kaos, pada kemeja. Bentuknya kemana? Dan pada segitiga terkedah. Ya, bentuknya pada panjang dari mahal. Dan tujuannya sama untuk menikah seperti itu ya Pak. Nah kemudian ini usahakan Bapak terjadi baik yang jatuh, ya, korban jatuh dari motor ataupun dari pohon yang menyebabkan rapuh atau patah tulang. Nah, Bapak kita ngapain seorang Pak? Ngapain? Ngapain Pak? Salah. Pas ada bahaya separat, bahaya dulu, bahaya terhapus, semangat terhapus, istighfar kan, lima deras gitu, tidak relatif. Mungkin fotonya di dia, bapak ibu di dia fotonya, tetapi di dia, salah kita. Betul lah. Wah, tapi lupa apa? Kemarin ngaliwat itu. Cara tindakannya seperti ini Pak. Kalau pakai laptop atau pakai scroll, pada pakai normal nah di luar di dia, Bapak, di dia Pak. Tapi seperti ini Pak. Di luar. Nah, misalnya ini ke bawah ya, itu dari apa dari leher sampai ke ekor. Itu ada tanda-tandanya. Antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Hampir sama sih tanda-tandanya. Tanda yang pertama biasanya kalau pada tulang belakang itu, ngabunut itu tidak ada respon, paling pijet gitu. Pasti taruh urin kunaon, laki-laki itu ketangkal apa, tidak ada suara gitu. Tidak suara, pijet itu dipastikan kata tulang belakang. Terus yang kedua, tanda-tanda ini bagi laki-laki pun terlalu dorong. Untuk laki-laki biasanya keluar sperma, biasanya untuk laki-laki. Ketika pada tulang belakang. Nah, terus yang tabrakan apa itu? Tuh, tabrakan motor di motor, lalu langsung bicara ke sisi, Pak. Tinggal kembali lampu basuh, dicaga peradaan. Cepat. Nah, itulah. Mau di tengah dulu, modas gitu. Harus hati-hati Bapak Ibu. Itu Pak. Itu termasuk parah Pak. Ya, parah. Paling bahaya. Karena jangka panjangnya dia akan lumpuh. Jangka pendeknya dia meninggal. Kalau kita tahu, oh ini terkena tulang belakang atau ada di medis atau tulang belakang, kalau bantu cara membantunya, evakuasinya harus pakai tanduk skop. Silahkan nanti dibuka di Google gitu ya. Desa pada yang biasanya apa kita skop, kemudian bisa kayak dia. Tanduk skop itu tanduk kayak skop ya, yang bisa dibuka. Nah, perangannya bisa nah, tanduk skop. Main bola. Nah, data ayah aku di lower bisa di kebon. Wayang bapak ibu di radian papan. Yang penting dia itu tidak elastis. Ya, papan atau daun pintu lebih bagus daun pintu. Daun pintu tentang manto atau pintu ya. Silakan nanti awas harus hati-hati. Jangan digeser semacam ini. Dindingan itu nggak boleh. Ditidurkan juga. Harus masuk. Tapi lebih efektifnya pakai tanduk skop. Itu dia. Tidak dianjurkan. Enggak maksudnya enggak ditidurkan, enggak. Tidurkan. Ya ditidurkan di itunya Pak, di tanduknya atau di itunya harus ditidurkan. Terus yang kedua jangan banyak gerak apa. Jadi si pasien itu kalau lemah Gerak. gitu ya. Dan yang namanya patah tulang itu gerak sedikit aja Pak, langsung gerak ke sawah Pak. Yang gerak, adukan. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Letak di sini tahun berapa? Waktu kejuaraan mantan atlet dulu saya pernah letak di sini. Jangankan patah, letak aja udah sakit Bapak Ibu. Gerak sedikit, kaki pun apa sedikit, wah langsung respon. Ya, makanya harus hati-hati. Cuma benih ya, tahu lah. Cara apa? Banyak bontengan. Iya, baik. Bontengan. Oh, gitu. Ya.
apalagi dia patah tangan ya. Kejadian Cianjur Bapak Ibu salah penanganan ya sampai sekarang si anak tersebut berapa tahun ya? Dia itu sampai sekarang bukan bengkok si tangannya. Nyanyi kayak ujung rekam pula. Begitu dia tertimpa bangunan gitu ya, langsung banyak gerakan Pak pada saat evakuasi tidak di dulu siapa ini bilang harus topang dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah untuk lebih lanjut nanti bisa belajar di Pak Web ya. Nah ini di kecamatan pengajar dia teknik evakuasi gitu, pengajar itu saja ya Pak Web ya. Nah biasanya kalau kami itu pembentukan itu seminggu ya, evakuasi seminggu. Jadi sehari PGD, sehari pemetaan gitu, sehari manajemen gitu. Jadi ilmunya semua termaster gitu ya. Oke, namanya dari saya ke saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jumpa dengan saya, tapi jumpanya jangan pada saat terjadi bencana. Ini terapi Bapak Ibu, kalau pun pada kalian kalau punya arti Pak beli pada kemudian tarik. Ayo kalau itu ayo Pak kalau di RW 10 Pak. Nah, enggak kita mau tanya ajudan Bapak. Serius Pak. Seperti itu ya. Ya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau sharing, gitu ya, mau sharing, silakan Ibu Bapak bisa kontak kami. Kalau nomor WA saya 0853 2423 0853 2421 6142. Kalau WA, nah, langsung kasih nama, alamat, Pak. Biar saya save, nggak pusing gitu ya. Bawa. Coba ya. Sampai ini khusus ya, banyak khusus ya. Nah, kemudian, ayo video lagi Bapak Ibu ya. Ini diusahakan lagi ke kanan. Jadi oleh tim medis juga akan ketahui oh ini mah pelatihan gitu ya. Nah seperti ini. Terus yang terakhir ininya harus diamankan. Untuk ngaku baik dia, yang pengen baik, dia beli air, lepas. Nanti dijorok kan itu. Tuh nanti ada Pak Wek belajar ya, Pak Wek. Dari tanah pingsan ya. Nah, sengaja berdiri ya karena tidak akan Ya. cukup ya waktunya kan seperti ini ya. Syaratnya ketika mengikat atau simpul ini jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang itu syaratnya. Kemudian syarat dari pembedaan itu harus melebihi 2 sendi ya. Kalau patahnya di sini berarti sendi yang satu yang kedua di atas simpul ya. Bagusnya lebih dari 2 sendi sampai sini. Ya seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian